Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Rahmayanti dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit Python pada W3 School. Pertama-tama, kita klik di browser W3 School. Setelah itu, setelah masuk di W3 School, kita klik Python, lalu kita masuk di Python Home. Python tutorial atau tutorial Python, masuk di Learning by Example with or Treat It Yourself editor, you can edit Python code and view the result. Artinya, belajar dengan contoh, dengan editor coba sendiri, Anda dapat mengedit kode Python dan melihat hasilnya secara langsung. Baik, kita masuk di contoh, print, dalam kurung, tanda petik, hello world, tutup tanda petik dan tutup kurung. Baik, nah kita coba di Visual Studio Code. Di sini kita bikinkan folder, lalu kita new file, ini yang home titik untuk Python kita tambahkan py. Ya. Tadi print tanda kurung, tanda petik, hello world. Lalu kita run. Ya. Untuk home di sini akan melampirkan outputnya hello world. Selanjutnya Python file handling, yaitu penanganan file Python. Nah, di bagian penanganan file kami, Anda akan belajar cara membuka, cara membaca, cara menulis, dan cara menghapus file. Python Database Handling, yaitu penanganan basis data Python. Di bagian database atau basis data, Anda akan belajar cara mengakses dan bekerja dengan basis data MySQL dan MongoDB. Baik, selanjutnya kita masuk di Python Introduction. Di sini Python Introduction, what is Python? Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Python dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. It is used for. Python digunakan untuk, yang pertama adalah pengembangan web, server side. Yang kedua adalah pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga untuk matematika. Yang keempat untuk scripting system. Selanjutnya, what can Python do? Apa yang bisa dilakukan Python? Yang pertama, Python dapat digunakan di server untuk membuat aplikasi web. Yang kedua, Python dapat digunakan bersama perangkat lunak untuk membuat alur kerja. Yang ketiga, Python dapat terhubung dengan sistem basis data. Python juga dapat membaca dan memodifikasi file. Yang keempat, Python dapat digunakan untuk menangani data besar dan melakukan perhitungan matematika yang kompleks. Yang kelima, Python dapat digunakan untuk membuat prototipe yang cepat atau untuk pengembangan perangkat lunak yang siap produksi. Selanjutnya, why Python? Mengapa Python? Pertama, Python dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, Python memiliki sintaks yang sederhana dan mirip dengan bahasa Inggris. Yang selanjutnya, Python memiliki sintaks yang memungkinkan pengembang menulis program dengan lebih sedikit baris kode dibandingkan dengan beberapa bahasa program lainnya. Selanjutnya, Python berjalan pada sistem interpreter yang berarti kode dapat langsung dieksekusi setelah ditulis. Ini memungkinkan pembuatan prototipe menjadi sangat cepat. Selanjutnya, yang terakhir, Python dapat digunakan dengan pendekatan prosedural, berorientasi objek atau fungsional. Good to know. Hal yang perlu diketahui. Yang pertama, versi utama Python terbaru adalah Python 3 yang akan digunakan dalam tutorial ini. Namun Python 2 meskipun tidak lagi diperbarui, kecuali untuk perbarui keamanan, masih cukup populer. Yang kedua, dalam tutorial ini Python akan ditulis, diedit,
di editor teks. Namun, Python juga dapat ditulis di lingkungan pengembangan terpadu IDE seperti Tony, PyCharm, NetBeans, atau Eclipse yang sangat berguna untuk mengolah koleksi file Python yang besar. Selanjutnya, Python syntax compared to other programming language. Sintaks Python dibandingkan bahasa program lainnya. Yang pertama, Python dirancang untuk mudah dibaca dan memiliki kesamaan dengan bahasa Inggris serta dipengaruhi oleh matematika. Yang kedua, Python menggunakan baris baru untuk menyelesaikan perintah. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sering menggunakan titik koma atau tanda kurung. Selanjutnya, Python mengendalikan indentansi atau spasi putih untuk mendefinisikan lingkup seperti lingkup loop, fungsi, dan kelas. Bahasa pemrograman lain biasanya menggunakan kurung kurawal untuk tujuan ini. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk di Python Get Started atau Python Getting Started. Python install atau instalasi Python. Banyak PC dan Mac yang sudah memiliki Python terinstall. Untuk memeriksa apakah Anda memiliki Python yang terinstall di PC Windows, cari di bilah mulai untuk Python atau jalankan perintah berikut dengan komen di line dalam kurung md dot exe tutup kurung titik 2 seperti pada di gambar. Lalu selanjutnya, untuk memeriksa apakah Python sudah terinstall di Linux atau MAC, buka command line di Linux atau terminal di MAC untuk klik Python version. Selanjutnya, jika Anda menemukan bahwa Python belum terinstall di komputer Anda dapat mengunduhnya secara gratis di situs web berikut, yaitu di https://www.python.org. Selanjutnya, Python Quick Start. Yaitu Python adalah bahasa pemrograman yang diterjemahkan, yang berarti Anda sebagai penulis file Python.py di editor teks, kemudian memasukkan file tersebut ke dalam interpreter Python untuk dieksekusi. Cara jalankan Python di command line adalah sebagai berikut. Seperti pada gambar dengan tanda petik user username Python hello-world.py. Selanjutnya, di mana hello world.py adalah nama file Python. Seperti pada di VS Code tadi, saya memberi nama yaitu home.py, di mana home.py itu adalah nama dari file Python, nama dari file. Sedangkan untuk tugas dari PBO itu adalah folder. Selanjutnya, mari kita tulis file Python pertama kita yang bernama hello-world.py yang dapat dilakukan di editor teks apapun. Seperti pada gambar. Lalu, sederhana seperti itu. Simpan file Anda, buka di command line, arahkan ke directory tempat penyimpanan file Anda. Lalu, kita lihat outputnya. Jika outputnya sudah hello world, berarti program Anda sudah selesai. Di sini selamat, Anda telah menulis dan menjalankan program Python pertama Anda. Jadi programnya ketika sudah munculkan output hello world, maka program Anda dinyatakan telah selesai. Selanjutnya kita masuk di Python syntax. Python syntax. Python syntax atau eksekusi Python. Seperti yang telah kita pelajari di halaman sebelumnya, sintaks Python dapat dijalankan dengan menulis di command line, seperti print hello world.
Lalu Python indentation, yaitu indikasi Python. Indikasi merujuk pada spasi di awal baris kode. Pada bahasa pemrograman lain, indikasi dalam kode hanya digunakan untuk keterbacaan, namun di Python indikasi sangat penting. Python menggunakan inditas untuk menunjukkan blok kode. Seperti pada contoh, baik di sini if sama dengan if 5 lebih besar dari 2. Untuk print 5 is greater than 2. Baik, kita jalankan. Hasilnya 5 is greater than 2. Jadi than 2. Jadi 5 lebih besar dari 2. Kembali, baik. Akan memberi kesalahan jika Anda melewatkan identasi. Contoh, example syntax error if 5 lebih besar sama dengan 2. Kita coba dulu, kita masuk di VS Code, kita hapus, lalu kita run. Dia di sini terdapat kesalahan pada statement 1 if. Jumlah spasi terarah sebagai program Anda sebagai jumlah spasi terserah Anda sebagai programmer. Yang paling umum digunakan adalah 4, tapi setidaknya harus 1. Anda harus menggunakan jumlah spasi yang sama dalam blok kode yang sama. Jika tidak, Python akan memberi Anda kesalahan. Baik, selanjutnya yaitu comment. Python comment. Komentar yang dapat digunakan untuk menjelaskan kode Python. Komentar dapat digunakan untuk membuat kode lebih mudah dibaca. Komentar dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode. Membuat komentar dimulai dengan tanda pagar dan Python akan mengabaikannya. Contoh yaitu tanda pagar this is I comment. Ini adalah comment. Print hello world. Jadi this is a comment tidak akan dieksekusi, yang dieksekusi melainkan hello world. Baik, kita coba menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita bikin file baru yaitu comment.py. Kita masuk yaitu tanda pagar. Ini adalah comment. Lalu print dalam kurung hello world. Lalu tutup kurung. Kita eksekusi. Ya. Ini yang dieksekusi hanyalah hello world, sedangkan untuk ini adalah komen tidak ada dieksekusi. Tidak atau tidak dieksekusi. Komentar dapat ditempatkan di akhir baris dan Python akan mengabaikan sisa baris tersebut. Seperti ini. This is comment. Kita coba ini adalah comment. Lalu kita print. Tetap di sini yang tereksekusi hanyalah hello world.
Komentar tidak harus berupa teks yang menjalankan kode, tetapi juga dapat digunakan untuk mencegah Python mengeksekusi kode. Seperti pada contoh, untuk print hello world dan print charge math, charge math yang dieksekusi nantinya adalah print charge math. Bisa kita copy aja supaya cepat, lalu kita masukkan di sini, hapus dulu, jalankan. Baik, yang di sini outputnya yang tereksekusi yaitu charge metal. Selanjutnya yaitu multi-line comments, yaitu Python, yaitu komentar multibaris. Python sebenarnya tidak memiliki sintaks khusus untuk komentar multibaris. Seperti banyak baris, namun di sini seperti sebelumnya, yang nantinya tereksekusi yaitu hanyalah hello world. Komentar multibaris Python sebenarnya tidak memiliki sintaks khusus untuk komentar multibaris. Untuk menambahkan komentar multibaris, Anda hanya menyisipkan tanda pagar di setiap barisnya. Pada Python comment sudah selesai, selanjutnya kita masuk di variabel. Di sini variabel memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam. Di sini pada Python variables memiliki 6 macam, yaitu Python variables, variable names, async multi-values, output variables, global variables, variable exercise. Yang pertama adalah Python variables. Untuk Python variables, di sini contohnya yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan John, print X dan print Y. Selanjutnya adalah Python variable names. Di sini variable names atau nama variabel adalah sebuah variabel yang memiliki nama pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif. Seperti age, name, total value, volume. Aturan untuk variabel Python yang pertama adalah nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Selanjutnya, nama variabel hanya boleh mengandung karakter alfanumerik dan garis bawah A sampai Z, 0 sampai 9, dan garis datar. Selanjutnya, nama variabel bersifat sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Selanjutnya, nama variabel tidak boleh merupakan kata kunci Python. Contohnya seperti di sini, yang boleh my var John, my garis datar var John, my var John, my var 2 John. Yang dieksekusi adalah John. Baik, selanjutnya kita masuk di async multi-values. Many values to multi-type variable, yaitu banyaknya variabel. Contohnya X, Y, Z. X adalah orange, Y sama dengan banana, dan Z adalah cherry. Di print X, Y, dan Z akan move. Baik, kita masuk di sini. Kita print, yang muncul adalah X, Y, dan Z, di mana X adalah orange, dan Y banana, dan Z adalah cherry. Di sini selanjutnya one value to multivariable, yaitu satu value untuk banyak variabel. Contohnya X sama dengan Y, sama dengan Z, sama dengan orange. Print X, print Y, print Y, print Z. Yang nantinya di sini adalah muncul orange, karena X dan X, Y, Z adalah orange. Bisa kita masuk di Visual Studio Code. Di sini kita hanya menghapus ini, lalu kita menambahkan sama dengan kita print di sini. Hasilnya orange, orange, orange. Karena X, Y, dan Z ialah hanya orange. Untuk unpack and collection. Seperti fruit, apple, banana, dan cherry.
X, Y, Z sama dengan fruit. Jadi di sini nanti kita masukkan di Visual Studio Code, lalu kita run. Di sini adalah apple, banana, cherry karena X adalah apple, Y sama dengan banana, dan Z sama dengan cherry. Di mana X, Y, dan Z adalah fruit. Selanjutnya adalah output variable. Output variable dimulai akan mengoutput dengan kalimat print ditambah dalam kurung atau sebagai function. Contohnya, X sama dengan Python is awesome. Print X. Jika kita print, nantinya di sini yang akan terprint adalah Python is awesome. Awesome. Kita ambil contoh, kita masuk di Visual Studio Code. X, kita ganti X sama dengan 5.000. Kita kasih tanda sebenarnya ini tidak print X. Lalu kita run. Di sini X adalah 5. Selanjutnya adalah Python, X sama dengan Python, Y sama dengan is, dan Z sama dengan awesome. Print X, Y, dan Z. Baik, di sini saya akan mengganti dengan X sama dengan 1, X 5, Y sama dengan 2, buat tanda petiknya. Ketika tidak ditambahkan tanda petik, maka tidak akan berjalan atau error. Z sama dengan 7. Lalu kita ketik print X, Y, dan Z. X, Y, Z. Lalu kita jalankan. Di sini akan muncul X 5, Y 2, dan Z adalah 7. Sini ditambah, ini menambahkan sama dengan X sama dengan Python, Y sama dengan 5, Z sama dengan awesome, print X tambah Y tambah Z. Baik, kita masuk lagi di Visual Studio Code, kita tambahkan saja, tambah, lalu kita run. 5, 2, 7. Hasilnya sama, hanya berbeda tanda tambah. Baik, selanjutnya kita masuk di Global Variables. Variables yang dibuat di luar fungsi seperti pada contoh di halaman sebelumnya dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan untuk siapa saja, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Contohnya yaitu X sama dengan awesome, def my fungs, dalam kurung, tanda petik, print my Python is, tambah X, tutup kurung, my fungs. Baik, kita langsung saja X sama dengan, di sini saya akan mengganti X sama dengan 5, lalu def my fungs, def my function
print Python is tambah X. Print Python X ditambah print Python salah. Lalu outputnya Python is 5. Python adalah 5. Jadi untuk X-nya yaitu 5. Jika membuat variabel dengan nama yang sama di dalam sebuah fungsi, variabel akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, yaitu global dengan nilai yang asli. Selanjutnya di variabel xsource. Baik, selanjutnya adalah variabel xsource. Di sini tes uji diri dan latihan. Di sini kita bisa menguji terhadap materi-materi variabel sebelumnya seperti variables, variables names, multivariable values, output variables, global variables. Di sini terdapat di variable exists. Selanjutnya adalah Python data types. Baik, selanjutnya kita masuk di Python data types atau tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data adalah konsep yang penting. Variabel dapat menyimpan data dari berbagai tipe. Dan tipe yang berbeda dapat melakukan hal-hal yang berbeda. Python memiliki tipe bawaan data berikut ini secara default dalam kategori-kategori ini. Yang pertama adalah tipe data str atau string. Tipe teks menggunakan string, number type atau tipe numerik menggunakan int, float, dan kompleks. Tipe urutan menggunakan list, tuple, dan rank. Terus selanjutnya tipe pemetaan menggunakan list, tuple, dan menggunakan disk. Tipe set menggunakan set, frozen set. Tipe boolean menggunakan bool. Tipe biner menggunakan bits, biterai, dan memory view. Dan non tipe atau tipe non menggunakan non tipe. Selanjutnya mendapatkan getting the data type. Mendapatkan tipe data, Anda dapat mengetahui tipe data dari objek manapun dengan menggunakan fungsi tipe. Contoh, X sama dengan 5, print tipe dalam kurung X, tutup kurung. Mari kita coba di Visual Studio Code. Kita bikin file yaitu tipe.py. X sama dengan 5, print tipe X, tutup kurung. Baik, kita run kelas int. Jadi 5 bukan merupakan tipe int. Setting the data type atau tipe data di Python dengan contoh X sama dengan hello world, X sama dengan 20, X sama dengan 20,5, X sama dengan 1J, X sama dengan apple, banana, kurung siku, apple, banana, cherry, X dalam kurung, apple, banana, cherry, X rank
6, X, setting the specific data type atau contoh X string adalah hello world, X int sama dengan 20, X float sama dengan 20,5, X kompleks sama dengan 1J, X leads apple banana cherry, X tuple apple banana cherry dengan menggunakan eh, X rank sama dengan 6 dalam kurung 6, this sama dengan nama sama dengan John, X 60 atau set apple banana cherry seperti di gambar. Selanjutnya kita masuk di Python. Baik, selanjutnya adalah Python number atau angka Python. Uh, ada 3 numerik di Python, yaitu int atau bilangan bulat, float bilangan desimal, dan kompleks atau bilangan kompleks. Variabel dalam tipe numerik dibuat saat Anda memberi nilai pada variabel tersebut. Contoh, X sama dengan 1 adalah int, X sama dengan 2,5 adalah float, dan X sama dengan 1J adalah kompleks. Contohnya, yaitu print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z. Selanjutnya adalah int. Int atau integer adalah angka bulat positif. Bulat adalah angka bulat positif atau negatif tanpa desimal dengan panjang tidak terbatas. Contohnya, X sama dengan 1, Y sama dengan 3, 5, 6, 5, 6, 6, 2, 2, 2, 5, 5, 4, 8, 8, 7, 7, 1, 1. Z min 3, 2, 5, 5, 5, 2, 2. Jika di print, maka yang akan keluar adalah semua kelas int. Selanjutnya float. Float yaitu contohnya X sama dengan 1.10, X titik 0, Z, Y titik 1.0, Z min 35.95. Jika semua ini di print, maka yang akan muncul adalah float. Kita masukkan di Visual Studio Code. Kita print, maka yang keluar adalah float. Ketiga, X, Y, dan Z merupakan float. Yang selanjutnya adalah kompleks. Kompleks bisa terdiri dari angka dan huruf. Contoh, X 3 ditambah 5J, Y 5J, Z min 5J. Jika print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z, ketika ketiganya di print, maka akan memunculkan atau outputnya yaitu tipe kompleks. Baik, selanjutnya kita masuk di Python casting. Menentukan tipe variabel. Kadang-kadang Anda mungkin ingin menentukan tipe untuk sebuah variabel. Ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek dan menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk tipe primitif. Casting di Python dilakukan dengan fungsi konstruktor berikut. Seperti int membentuk angka integer dari literal integer. Literal float yang dengan menghapus semua desimal, atau literal string dengan syarat string membuat mewakili angka bulat. Float membentuk angka float dari literal integer, literal float, atau literal string dengan syarat string tersebut mewakili angka float atau integer. Selanjutnya adalah string. String membentuk angka string dari berbagai jenis data, termasuk string, literal integer, dan literal float. Contohnya adalah X sama dengan int1, X sama Y sama dengan int titik 8, Z sama dengan int 3. Jika di run, maka akan muncul 1, 2, dan 3. Ini adalah jika di casting, ini masuk di int. Ini di casting pada int. Selanjutnya adalah X, Y, Z, dan W adalah bilangan float. Akan di casting menjadi bilangan float. Sebenarnya 1 merupakan bilangan integer dan di casting menjadi bilangan float.
Baik, selanjutnya kita masuk di Python string. String di Python dikelilingi oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda dengan hello dan hello pada kutip ganda. Anda dapat menampilkan string literal menggunakan fungsi print. Contoh, print buka kurung kutip ganda hello ditutup kutip ganda dan tutup kurung. Print kutip tunggal hello dan balas kutip tunggal dan tutup kurung. Di sini nantinya akan menampilkan keduanya karena pada Python berlaku kutip tunggal dan kutip ganda. Mari kita coba kita bikin dulu file baru yaitu jadi semuanya akan tereksekusi. Selanjutnya adalah kutip memberi string ke variabel dengan hello dengan A sama dengan hello print A dan di sini dieksekusi akan menjadi hello. Selanjutnya adalah string multibaris. String multibaris digunakan 3 tanda kutip tunggal atau ganda untuk string multibaris Python. Seperti pada gambar. Di sini nanti yang akan tereksekusi. Kita lihat di sini yang akan tereksekusi adalah dalam kutip multibaris. Selanjutnya kita masuk di switching string. Nah, switching string, Anda dapat mengembalikan rentang karakter dengan menggunakan sintaks switch. Tentukan indeks awal dan indeks akhir, dipisahkan oleh tanda kutip 2 untuk mengembalikan sebagai string. Contohnya adalah B sama dengan hello, word, tutup kurung, print, B, kurung siku, 2,5 kurung siku, lalu tutup kurung. Jika di print, jika di run, kita pindahkan dulu di Visual Studio Code, lalu kita run, maka hasilnya adalah LLO. Yang dieksekusi yaitu B25. Jadi, yang dieksekusi adalah 2 sampai 5. Yang dimana yang dieksekusi adalah 3 sampai 5 yang dimana LLO. Yang dieksekusi adalah 3 sampai 5 yang dimana adalah LLO. Selanjutnya contoh berikutnya adalah string B sama dengan hello world print B5 jika di run akan menjadi hello karena dimulai dari 0 sampai 5. Lalu selanjutnya kita masuk di modifikasi string. Yaitu cara memodif string, contohnya yaitu A sama dengan hello world, print A upper, menggunakan upper dalam kurung, tutup kurung. Ketika di print ketika di run akan muncul output dengan semua menggunakan huruf besar, yaitu hello world. Selanjutnya adalah lower chest, yaitu A sama dengan hello world, print A titik lower dalam kurung, tutup kurung. Baik, kita run. Di sini akan terprint yaitu hello world dengan H pada inputnya menggunakan awalan huruf besar dan ketika di-outputkan hasilnya yaitu diawalkan menggunakan huruf kecil karena menggunakan lower. Selanjutnya adalah konstanta string. String constation atau konstanta string.
untuk konstanta, untuk kombinasi, dua string, dan operator. Contohnya, yaitu A sama dengan hello, B sama dengan word, C sama dengan C sama dengan A tambah B, print C. Kita masuk di Visual Studio Code, lama. C sama dengan A ditambah B. Print print C. Kita run. Di sini akan hasilnya yaitu baru lama, yaitu A dan B. Di mana A baru dan B lama. Yang selanjutnya adalah A hello, B word, C A tambah titik tanda kutip double ditambah B. Lalu print C, kita masukkan di sini. A sama dengan A ditambah tanda double lalu tambah B, lalu kita run. Di sini menghasilkan juga sama, baru dan lama. Di mana A sama dengan baru, B sama dengan lama. Baik, selanjutnya adalah format string, di mana atau umur sama dengan 36 tahun, teks my name is John, I am ditambah umur dengan print text. Di sini nanti akan dieksekusi dengan my name is John, I am 36 tahun. Untuk F-string diperkenalkan di Python 3.6 dan sekarang menjadi cara yang disarankan untuk memformat string. Untuk membuat F-string, cukup menambahkan huruf F di depan string literal dan digunakan kurung kurawal sebagai special header untuk variabel atau operasi lainnya. Dengan contoh, age atau umur sama dengan 36, next, F, tanda petik 2, my name is John, I am dalam kurung kurawal, age, tanda petik, print text. Kita masuk di Visual Studio Code, kita print, lalu kita jalankan. Di sini, my name is John, I am 36 tahun. Selanjutnya adalah page holder and modif, yaitu memodif dengan print 59 tahun, text F, the print is print dollars. Ketika di run akan the print is $95, yaitu the print $95. Baik, selanjutnya kita masuk di S-shape karakter atau karakter S-shape, yaitu untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam string menggunakan karakter S-shape. Karakter S-shape adalah tanda backlash atau tanda miring, garis miring, dikutip dari karakter yang diinginkan tanda sisipkan. Contoh menggunakan tanda kutip ganda. Contoh menggunakan tanda kutip ganda. Di dalam string dikelilingi oleh tanda kutip ganda, yaitu teks sama dengan we are the so-called tanda kutip pinkies from the north. Karakter SF yaitu tanda miring dengan satu tanda kutip yaitu single quote, dua garis miring, black search, garis miring N, new line, garis miring R, charing return, garis miring C, tab, garis miring B, black space, garis miring F, from fleet, garis miring ortal value, garis miring X, adalah hex value. Baik, selanjutnya adalah string metode. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada string. Berikut adalah beberapa metode string yang umum digunakan, yaitu metode kapital, mengubah karakter pertama menjadi huruf kapital. Case fault, dalam kurung,
yaitu mengubah string menjadi huruf kecil. Counter dalam kurung yaitu mengembalikan jumlah kemunculan nilai tertentu dalam string. Encode yaitu mengembalikan versi string ke yang telah di encode. Selanjutnya adalah expand tabs yaitu menetapkan ukuran tab dalam string. Selanjutnya adalah find, yaitu mencari nilai dalam string dan mengembalikan posisi pertama kali ditemukan. Selanjutnya adalah format, memformat nilai tertentu dalam string. Selanjutnya adalah index, yaitu mencari nilai dalam string dan mengembalikan posisi pertama kali ditemukan. Lalu format map, yaitu memformat nilai tertentu dalam string menggunakan peta. Selanjutnya isal num, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah alphanumerik. Selanjutnya isal p, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah huruf alfabet. Selanjutnya isas c, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah karakter ASCII. Selanjutnya is decimal, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah angka desimal. Selanjutnya is digit, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah digit. Selanjutnya is identifier, yaitu mengembalikan true jika string adalah sebuah identifier variabel, fungsi, dan lain-lain. Selanjutnya is lower, mengembalikan true. Baik, selanjutnya adalah is lower, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah huruf kecil. Selanjutnya adalah is number, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah angka. Selanjutnya adalah is printable, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string dapat dicetak. Yang selanjutnya adalah is speech, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah spasi. Yaitu selanjutnya adalah is title, yaitu mengembalikan true jika string mengikuti aturan judul setiap kata diawali dengan huruf besar. Selanjutnya adalah is support, yaitu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah huruf kecil. Selanjutnya join, menggabungkan elemen-elemen iterable ke dalam string. Selanjutnya adjust, yaitu mengembalikan versi string ke justifikasi ke kanan. Selanjutnya partition, yaitu mengembalikan tuple yang membagi string menjadi 3 bagian kanan. Selanjutnya split, yaitu membagi string ke dalam pemisahan yang ditentukan dan mengembalikan daftar. Selanjutnya strip, yaitu mengembalikan versi string yang dipangkas dari kanan. Selanjutnya adalah split, membagi string pada pemisahan yang ditentukan dan mengembalikan daftar. Selanjutnya adalah split liners, yaitu membagi string pada pemisahan baris dan mengembalikan daftar. Selanjutnya ada start tweet, yaitu mengembalikan true ke string dimulai dengan nilai tertentu. Selanjutnya strip, mengembalikan versi string yang dipangkas dari kedua sisi. Selanjutnya adalah swap chess, yaitu menukar huruf besar menjadi huruf kecil dan sebaliknya. Selanjutnya adalah title, mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf besar. Selanjutnya adalah translate, mengembalikan string yang diterjemahkan menjadi tabel penerjemah. Selanjutnya adalah upper, adalah mengubah string menjadi huruf besar. Selanjutnya adalah fill, yaitu mengisi string dalam jumlah 0 di bawah awal. Selanjutnya kita masuk di string insertions, yaitu berisi rangkuman penjelasan terkait string. Yang pertama dimulai dari string, switching string, modifikasi string, content string, dan format string. Baik, selanjutnya adalah Python booleans. Booleans pada Python. Booleans mempresentasikan contoh print A sama dengan 200, B sama dengan 33. If B lebih besar dari A, print B lebih besar dari A, else B tidak lebih besar dari A. Jika di running, maka nilainya adalah B tidak lebih besar dari A. Mengapa? Karena nilai B
33 tidak lebih besar dari nilai A, yaitu 200. Selanjutnya adalah evaluasi nilai dengan bool. Fungsi bool dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai atau variabel. Dengan print bool hello, print bool 15. Jika di run, maka hasilnya semua akan true. Selanjutnya adalah baik, kita masuk di Python operator. Nah, operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Contoh yaitu print 5 tambah 10. Yaitu dimasukkan yaitu 15. Di run menjadi 15. Lalu kelompok operator Python, yaitu yang pertama adalah arithmetic operator atau arithmetic operators atau operasi matematika, 2 assignment operator yaitu menetapkan nilai ke variabel, 3 compression operator yaitu melambangkan dua nilai, 4 logical operator menggabungkan pernyataan kondisi, 5 identity operator yaitu membandingkan objek berdasarkan lokasi memori, 6 membership operator yaitu menguji keanggotaan nilai dalam objek, 7 bitwise operator yaitu operasi pada angka biner. Selanjutnya adalah arithmetic operator. Operator untuk operasi matematika umumnya yaitu operator plus atau tambah, kurang, kali, bagi, persen, kali, dan garis miring. Dengan nama tambah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, eksponensial, dan pembagian bulat. Python yang kedua adalah assessment Python, operator untuk menetapkan nilai variabel, yaitu dengan operator sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan, garis miring 2 sama dengan, kali-kali sama dengan, tambah sama dengan, dan selanjutnya. Untuk contoh terdapat pada tabel. Seperti X sama dengan 5, X tambah sama dengan 3, X kurang sama dengan 3, X kali sama dengan 3, X bagi sama dengan 3, X persen sama dengan 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah compression operator. Operator untuk membandingkan dua nilai. Yang pertama, 6 operator yaitu plus, sama dengan, pertama adalah sama dengan, kedua adalah tidak sama dengan, ketiga adalah lebih besar, ketiga adalah lebih besar, keempat adalah lebih kecil, kelima lebih besar sama dengan, keenam adalah lebih kecil sama dengan. Selanjutnya adalah logical operator. Operator untuk menggabungkan pernyataan kondisi. Operator and true jika kedua pernyataan true. Dengan contoh, X lebih kecil dari 5 and X lebih kecil dari 10. Operator or true jika salah satu operator, contoh, X lebih kecil dari 5 or X lebih kecil dari 4. Not, membalikan hasil not. Contoh, X lebih kecil dari 5 and X lebih kecil dari 10. Selanjutnya adalah identity operator. Operator untuk membandingkan objek berdasarkan memori. Yang pertama adalah is, yaitu jika digunakan jika objek identik, memori sama. Contohnya X is Y, is not jika true jika objek tidak identik. Contohnya X is not Y. Selanjutnya adalah membership operator. Operator untuk menguji apakah nilai ada dalam objek in true jika nilai ada dalam objek, sedangkan not in true jika nilai tidak dalam objek. Selanjutnya adalah bitwise operator. Operator untuk operasi pada angka biner. Dengan nama and, or, short, not, zero, will, left, shift, signature, shift. Dengan and, yaitu setiap bit jadi 1 jika kedua bit 1. Or, setiap bit jadi 1 ketika salah satu. Short, setiap bit jadi 1 hanya 1 jika hanya 1 bit. Not, membalik semua bit. Left shift, geser kiri, dan right shift, geser kanan. Selanjutnya adalah operator precedence, yaitu urutan prioritas operator. Dari tertinggi
Contohnya yaitu keraton, seperti pada gambar. Baik, selanjutnya kita masuk di Python list. List adalah tipe data bawaan Python yang digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Ciri-ciri list yaitu ordered, elemen memiliki urutan yang tetap, changeable, elemen dapat diubah, ditambah, dan atau dihapus. Allow duplikat, yaitu list dapat memiliki elemen dengan nilai yang sama. Dengan contoh, this list sama dengan kurung siku, tanda petik apple, tanda petik banana, tanda petik carry, lalu kurung siku. Print this list, yang nantinya outputnya akan menampilkan apple, banana, cherry. Baik, kita buat dulu file baru. Yang pertama adalah duplikat elemen. List memungkinkan elemen dengan nilai yang sama dalam nilai yang sama dalam Python. Dengan this list, kurung siku, apple, banana, cherry, apple, cherry. Print this list. Outputnya akan apple, banana, cherry, apple, dan cherry. Dikarenakan penjelasan tadi bahwa list memungkinkan elemen yang sama dalam nilai yang sama. Baik, selanjutnya adalah access list items atau mengakses elemen list. Menggunakan indeks untuk mengakses elemen dalam list, indeks dimulai dari 0. Contoh, this list apple, banana, cherry, print this list 1. Yang nantinya outputnya akan menampilkan banana. Indeks negatif memungkinkan pengaksesan elemen dari akhir list. Min 1 adalah elemen terakhir, min 2 adalah elemen kedua dari terakhir. Contoh Python, this list apple, banana, cherry, print this list min 1, yang nantinya outputnya akan menampilkan cherry. Selanjutnya adalah rank index. Gunakan format start and mengambil bagian elemen list. Elemen di start termasuk dan elemen di end tidak termaksud. Contoh, this list apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, dan mango. Print this list 25 yang nantinya outputnya akan menampilkan cherry, orange, dan kiwi. Selanjutnya adalah tanpa nilai start dimulai dari elemen pertama, tanpa n sampai elemen terakhir. Contoh, dari awal hingga elemen keempat tidak termasuk, print list 4. Outputnya menampilkan apple, banana, cherry, dan orange. Baik, selanjutnya kita masuk di change list item. Mengubah nilai elemen. Untuk mengganti nilai elemen tertentu, gunakan indeks elemen yang ingin ubah. Contoh, this list sama dengan apple, banana, cherry. This list kurung siku 1 sama dengan black currant di print this list. Yang nantinya outputnya akan menampilkan apple, black currant, dan cherry. Selanjutnya, mengubah nilai dalam rentang. Untuk mengganti beberapa elemen sekaligus, tentukan rentang indeks dan daftar nilai baru. Contohnya yaitu mengganti 2 elemen dengan 2 nilai baru. This list apple, banana, cherry, orange, kiwi, mango. Dengan this list kurung siku 1, 3. Blackcurrant, watermelon. Print this list. Outputnya akan menampilkan apple, blackcurrant, watermelon, orange, kiwi, dan mango. Begitu pula contoh selanjutnya. Menyisipkan elemen baru, gunakan metode insert untuk menambahkan elemen pada indeks tertentu tanpa mengganti elemen lainnya. Dengan contoh, this list apple, banana, cherry. This list insert 2 watermelon.
print this list, outputnya akan menampilkan apple, banana, watermelon, dan cherry. Selanjutnya kita masuk di addenda list item atau menambahkan elemen dengan append. Metode append digunakan untuk menambahkan satu elemen ke akhir daftar. Contohnya yaitu pada gambar this list, kurung siku, tanda petik apple, banana, cherry, kurung siku, this list, titik, apple, dalam kurung orange, print this list. Baik, kita masukkan di VS Code. Dan kita melihat outputnya yaitu apple, banana, cherry, dan orange. Yang kedua, menyiapkan elemen dengan insert. Metode insert digunakan untuk menambahkan elemen pada indeks tertentu. Contohnya menambahkan elemen di posisi kedua. Baik, sekarang kita masuk di remove list items atau menghapus item tertentu dengan remove. Metode remove digunakan untuk menghapus item tertentu berdasarkan nilainya. Jika item muncul lebih dari sekali, hanya kemunculan pertama yang akan dihapus. Sebagai contoh, this list apple, banana, cherry, this list remove banana, print this list. Yang nantinya di sini akan dihapus ialah banana. Kita copy dulu, lalu kita masukkan di VS Code, lalu kita run. Ya, di sini outputnya menampilkan apple dan cherry. Yang di remove yaitu banana. Selanjutnya yaitu menghapus kemunculan pertama banana. Menghapus item berdasarkan indeks dengan pop. Metode pop menghapus item berdasarkan indeks. Jika indeks tidak ditentukan, pop akan menghapus nilai akhir. Nilai terakhir. Contoh, menghapus item kedua, Python, this list, apple, banana, cherry, this list, pop 1, print, this list, yang nantinya outputnya menampilkan apple, dan cherry. Yang selanjutnya adalah menghapus item atau daftar dengan deal. Kata kunci deal dapat digunakan untuk menghapus item pada indeks tertentu atau menghapus seluruh daftar. Selanjutnya, mengosongkan daftar dengan clear. Metode clear menghapus semua elemen dalam daftar, tetapi daftar tetap ada sebagai objek yang kosong. Baik, kita masuk di loop list. Loop list menggunakan for. Cara ini umum untuk mengakses elemen dalam daftar adalah dengan menggunakan for loop. Contoh, cetak setiap item dalam daftar. Dengan this list, apple, banana, cherry, for x, in this list, print x. Selanjutnya yaitu loop berdasarkan nomor indeks. Gunakan fungsi run dan len untuk membuat interval yang memungkinkan Anda mengakses elemen berdasarkan indeksnya. Contoh, cetak setiap elemen berdasarkan indeks. Python, this list, apple, banana, cherry. For in rank, len, this list, print, this list. Pada contoh ini, rank this list akan menghasilkan indeks 0, 1, 2. Selanjutnya adalah loop menggunakan while. Ada juga dapat menggunakan while loop untuk mengiterasi daftar. Mulailah dengan indeks 0 dan tingkatkan setelah setiap iterasi. Yang keempat adalah menggunakan list comprehension, yaitu memberikan cara yang lebih ringkas untuk melakukan looping. Contoh, cetak setiap item dalam satu baris. This list, apple, banana, cherry, print x, for x in this list. List comprehension cocok untuk sintaks pendek dan ekspresi sederhana.
Baik, selanjutnya kita masuk di list comprehension. List comprehension memungkinkan Anda membuat daftar baru berdasarkan daftar yang ada dalam sintaks yang lebih ringkas. Contoh dasar yaitu misalnya Anda ingin membuat daftar baru yang hanya berisi buah dengan huruf A dalam namanya. Yang pertama, tanpa list comprehension sama dengan fruit, apple, banana, cherry, kiwi, mango, new list, kurung siku, for X in fruit, if A in X, new list, upon X, print new list. Jika dengan list menggunakan comprehension, yaitu fruit, apple, banana, cherry, kiwi, mango, new list X for X in fruits, if A in X, dengan print new list. Selanjutnya adalah syntax list comprehension. Baik, selanjutnya adalah sorts list. Python menyediakan berbagai cara untuk mengurutkan daftar list, baik secara alphanumerik, menyesuaikan urutan, atau menggunakan fungsi kostum. Yang pertama, mengurutkan alphanumerik menggunakan metode sorts. Daftar akan diurutkan secara default dalam urutan naik. Contoh, mengurutkan Python, this list, orange, mango, kiwi, pineapple, banana, this list, search, print, this list. Kita copy dulu. Lalu kita masuk di Visual Studio Code. Di sini outputnya akan menampilkan banana, kiwi, mango, orange, dan pineapple. Yang kedua, mengurutkan secara angka, yaitu this list 100, 50, 65, 82, dan 23. This list search, print, this list yang nantinya outputnya akan menampilkan 23, 50, 65, 82, dan 100. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu mengurutkan secara menurun. Menggunakan argumen reference true untuk mengurutkan daftar dalam urutan menurun. Dengan contoh, this list orange, mango, kiwi, pineapple, banana, this list search, reference true, print this list, yang nantinya outputnya akan menampilkan pineapple, orange, banana, kiwi, mango, kiwi, dan banana. Yang ketiga adalah kostum fungsi sortir. Menggunakan parallel key untuk mendefinisikan logika pengurutan menggunakan fungsi kostum. Yang keempat yaitu mengabaikan sensitivitas huruf besar dan kecil. Secara default, search sensitif terhadap huruf besar dan kecil, sehingga huruf kapital akan muncul lebih dahulu. Seperti contoh, this list banana, orange, kiwi, dan cherry. This list search, print, this list, yang nanti outputnya akan menampilkan kiwi, orange, banana, dan cherry. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dia akan menampilkan huruf besar pada pertama. Yang selanjutnya adalah membalikan urutan menggunakan metode reverse. Membalikan urutan elemen dalam daftar tanpa mengurutkannya. Contoh, this list banana, orange, kiwi, cherry, this list, reverse, print, this list. Yang nantinya outputnya akan menampilkan cherry, kiwi, orange, dan banana. Baik, kita masuk di copy list. Untuk menyalin daftar list, di Python, Anda dapat hanya menuliskan list 2 sama dengan list 1. Karena ini hanya akan membuat referensi ke list 1. Artinya perubahan yang dilakukan pada list 1 akan otomatis diterapkan pada list 2. Untuk membuat salinan independen dari daftar, Anda hanya dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan metode copy. Metode copy adalah metode yang paling langsung untuk membuat salinan daftar. Yang kedua, menggunakan metode list. Anda juga bisa membuat salinan daftar menggunakan metode list. Yang ketiga, menggunakan operator slint. Anda dapat menggunakan salinan daftar menggunakan operator slint yang akan mengambil seluruh elemen daftar. Selanjutnya, kita masuk di join list. Join list.
yaitu untuk menggabungkan 2 atau lebih daftar di Python. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan operator. Operator digunakan untuk menggabungkan 2 daftar menjadi satu daftar. Contoh A, B, C. Untuk list 1 A, B, C. Untuk list 2, 1, 2, dan 3. Dengan for X in list 2. List 1, independent X, print list 1. Yang outputnya akan menampilkan A, B, C, 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu menggunakan perulangan for. Baik, selanjutnya kita masuk di Python tuples. Tuples ada digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Tuple adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan koleksi data. Yang lain adalah list, set, data. Yang lainnya adalah list, set, dan dictionary. Semuanya memiliki kualitas yang kegunaannya berbeda. Tuple adalah koleksi yang mengurutkan dan tidak dapat diubah atau immutable. Tuple ditulis dengan tanda kurung bulat. Dengan contoh membuat tuple, this tuple dalam kurung tanda petik apple, banana, cherry, print this tuple. Kita copy masuk di VS Code. Lalu kita buat file baru, tuple.py. Kita copikan lalu kita run. Di sini outputnya akan menampilkan apple, banana, dan cherry. Item pada tuple. Item dalam tuple berturut-turut tidak dapat diubah atau immutable dan memperbolehkan nilai duplikat. Item pada tuple diindeksi. Item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah terurut. Saat kita mengatakan bahwa tuple itu terurut, itu berarti item-itemnya memiliki urutan yang jelas dan urutan tersebut tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu tidak dapat diubah. Tuple tidak dapat diubah, artinya kita tidak bisa mengubah, menambah, atau menghapus item setelah tuple dibuat. Selanjutnya, tidak dapat, selanjutnya yaitu memperbolehkan duplikat. Karena tuple diindeks, tuple dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Contoh, tuple memperbolehkan nilai duplikat. This apple, pisang, cherry, apel, dan cherry. This tuple yang nantinya akan menampilkan apple, banana, cherry, apple, dan cherry. Panjang tuple. Untuk mengetahui berapa panjang item yang ada dalam sebuah tuple, gunakan fungsi len. Selanjutnya, membuat tuple dengan satu item. Untuk membuat tuple dengan hanya satu item, harus menambahkan koma setelah item tersebut. Jika tidak, Python tidak akan mengenalinya sebagai tuple. Selanjutnya, item pada tuple tipe data. Yaitu item dalam tuple bisa memiliki tipe data apapun. Seperti string, integer, boolean. Selanjutnya yaitu koleksi Python array. Ada 4 tipe data koleksi dalam bahasa pemrograman Python, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Baik, selanjutnya access tuple. Mengakses item tuple. Anda perlu mengetahui item-item dalam tuple dengan merajuk pada nomor indeks di dalam tanda kurung siku. Yang pertama adalah indeks negatif. Indeks negatif berarti mulai dari akhir tuple. Min 1 merujuk pada item terakhir. Min 2 merujuk pada item kedua terakhir, dan seterusnya. Rentang indeks. Anda dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan mulai dari mana
dan sampai mana rentang tersebut. Ketika menentukan rentang, nilai yang dikembalikan adalah tuple, baru dengan item-item ditentukan. Selanjutnya, rentang indeks negatif. Gunakan indeks negatif jika Anda ingin memulai pencarian dari akhir tuple. Sebagai contoh, this tuple apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango, print, tuple, mit 4, print 1. Yang nantinya akan menghasilkan, kita copy dulu, kita masukkan di VS Code, kita run. Di sini menghasilkan orange, kiwi, dan melon. Selanjutnya, cek jika item ada. Untuk memeriksa apakah item tertentu ada dalam tuple, Anda dapat menggunakan kata kunci in. Contoh, yaitu this tuple, apple, banana, cherry. If apple in this tuple, print yes, apple is in the fruit tuple. Kita copy, masukkan di VS Code, run, yaitu yes, apple is in the fruit tuple. Baik, selanjutnya kita masuk di update tuples. Tuple bersifat tidak dapat diubah. Kayaknya sudah nih. Baik, selanjutnya kita masuk di unpacking tuple atau membongkar tuple. Saat kita membuat tuple, kita biasakan menetapkan nilai-nilai ke dalam, disebut dengan memasukkan atau packing. Namun di Python kita juga dapat mengekstrak nilai-nilai tersebut kembali ke dalam variabel, disebut membongkar atau unpacking tuple. Contohnya, fruit, apple, pisang, cherry, green, yellow, red, sama dengan fruit, green, yellow, red. Yang nantinya outputnya menampilkan apple, banana, dan cherry. Selanjutnya, catatan jumlah variabel harus sesuai dengan jumlah nilai dalam tuple. Jika tidak, Anda harus menggunakan tanda bintang untuk mengumpulkan nilai yang tersisa menjadi sebuah list. Baik, selanjutnya kita masuk di looping tuples atau mengulang tuples. Mengulang melalui tuples. Anda dapat mengulang item dalam tuples menggunakan for. Mengulang melalui nomor indeks. Anda juga dapat mengulang item dalam tuple dengan merujuk ke nomor indeks menggunakan fungsi rank dan len untuk membuat iteratable yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk di join tuple. Baik, selanjutnya kita masuk di join tuple atau menggabungkan tuple. Menggabungkan dua tuple untuk menggabungkan dua atau lebih, kita bisa menggunakan operator tambah. Selanjutnya adalah mengalihkan tuple. Jika Anda ingin mengalihkan isi tuple sejumlah kali tertentu, Anda bisa menggunakan bintang. Baik, selanjutnya kita masuk di tuple methods atau menggabungkan tuple. Menggabungkan dua tuple untuk menggabungkan set dalam Python. Set digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Set merupakan salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan koleksi data. Selain list, tuple, dan dictionary, yang masing-masing memiliki keunikan dan kegunaan berbeda. Set adalah koneksi yang tidak terurut, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks. Yang pertama, set item dalam set. Item dalam set tidak terurut, tidak diubah, dan tidak dapat izin untuk dinilai duplikat. Yang pertama, tidak terurut. Tidak terurut berarti item dalam set tidak memiliki urutan yang tetap. Set dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali Anda mengaksesnya, dan item tidak bisa dirujuk menggunakan indeks atau kunci. Yang kedua, tidak dapat diubah. Item dalam set tidak dapat diubah setelah dibuat. Namun, Anda masih bisa menghapus item atau menambahkan item baru. Ketiga, duplikat tidak diperbolehkan. Kita masuk yang kedua adalah akses set items.
Mengakses item dalam set. Mengakses item, Anda dapat mengakses item dalam set dengan merujuk ke indeks atau kunci. Karena set adalah koleksi yang tidak terurut, namun Anda bisa melakukan hal berikut untuk bekerja dengan item dalam set. Yang pertama adalah looping. Yang pertama adalah looping melalui set, memeriksa keberadaan item. Selanjutnya kita masuk di added set item atau menambahkan item dalam set. Set tidak dapat diubah atau immutable setelah dibuat, namun Anda bisa dapat menambahkan item baru menggunakan beberapa yang berikut, yaitu menambahkan satu item dengan add, menambah item dari set lain dengan update, 3 menambah editable objek yang dapat diliterasi dengan update. Selanjutnya kita masuk di remove set items, yaitu menghapus item dalam set. Setelah membuat sebuah set, Anda bisa menghapus item menggunakan beberapa metode berikut. Yang pertama, menghapus menggunakan remove. Yang kedua, menghapus menggunakan discard. Yang ketiga, menghapus menggunakan pop. Dan selanjutnya mengosongkan set dengan clear. Kita masuk di loop sets. Looping melalui set. Anda bisa melakukan looping melalui item dalam set menggunakan loop. For setiap item dalam set akan diakses melalui acak karena set adalah koneksi yang tidak terurut. Misalnya di set apple, banana, cherry, for in di set print. Outputnya pisang, apel, dan cherry. Selanjutnya join sets. Menggabungkan set. Terdapat beberapa cara untuk menggabungkan 2 atau lebih set di Python. Yang pertama adalah union. Metode mengembalikan sebuah set baru yang berisi semua item dari set yang digabungkan. Anda bisa menggunakan tanda mutlak. Sebagai contoh, set A, B, C, set 2, 1, 2, dan 3. Set 3, set 1, union set 2. Print. Lalu menghasilkan 1, B, 3, C, A, 2. Lalu selanjutnya kita masuk di set metode, yaitu Python memiliki sejumlah metode bawaan yang dapat digunakan pada set, yaitu metode add, yaitu yang digunakan untuk menambah ke dalam set, clear untuk menghapus semua elemen, copy untuk mengembalikan salinan dari set, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk di set exercises. Yaitu di sini terdapat rangkuman mengenai set-set sebelumnya. Selanjutnya kita masuk di Python Dictionaries. Python selanjutnya adalah Python Dictionaries. Dictionary yaitu Python menyediakan. Baik, selanjutnya kita masuk di if else. If else, operator perbandingan umum sama dengan A, B, tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, lebih kecil, A lebih kecil dari B, lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, lebih besar B, lalu A lebih besar sama dengan B. Operator ini digunakan dalam sistem if untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Sebagai contoh, A sama dengan 33, B sama dengan 200. If A lebih besar sama dengan B, print B is A, B lebih besar sama dengan A. Di sini hasilnya true, karena B memang lebih besar dari A. Selanjutnya adalah elif atau else if. Elif digunakan untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Sebagai contoh, A sama dengan 33, B sama dengan 33. If B lebih kecil dari A, print B lebih kecil dari A, elif B sama dengan A sama dengan B, print A and B, A sama dengan B. Maka di sini yang terpenuhi yaitu kondisi kedua, A sama dengan B, karena A 33, B 33 merupakan angka yang sama.
Selanjutnya adalah else, digunakan untuk mendefinisikan blok kode yang dijalankan jika kondisi sebelumnya baik, if, atau else tidak terpenuhi. Selanjutnya kita masuk di shorthand if. Kondisi untuk sederhana kita menggunakan shorthand if statement. Contoh, if A lebih kecil B, print A lebih kecil dari B. Selanjutnya, shorthand if else, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 330. Print A if A lebih besar dari B, else print B. Selanjutnya, beberapa kondisi. Kita bisa menghubungkan beberapa kondisi menggunakan kata kunci and, or, dan not. Baik, terima kasih atas presentasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.